Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Lailatul Huzana. Di video kali ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya yaitu bab 17, di mana pada bab 17 ini kita akan belajar mengenai remote access server. Oke, berikut ini adalah materi yang akan kita pelajari pada bab ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada bab 17 ini. Di antaranya yang pertama itu ada SSH to Debian dan Ubuntu server, kemudian yang kedua ada merubah default port SSH, kemudian yang ketiga ada all user pada SSH, kemudian yang keempat ada konsep private dan public key, yang kelima ada konfigurasi SSH dengan private public key Debian, kemudian yang keenam itu ada konsep authorized keys, kemudian yang ketujuh ada konfigurasi public key manual, yang kedelapan itu ada private and public key pada Windows, mana private dan public key pada Windows itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Kemudian ada remote dari Windows ke Debian Ubuntu server, yang kemudian ada disable password authentication, kemudian ada generate private public key pada router Debian, dan yang terakhir itu ada SSH agent SSH add. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yang mana kita akan belajar mengenai SSH to Debian dan Ubuntu server. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan melakukan yang namanya SSH pada klien Ubuntu ke server Debian maupun server Ubuntu. Jadi kita langsung saja ke VirtualBox-nya dan jalankan mesin yang kita miliki ya teman-teman. Jadi pastikan sebelum itu di sini pastikan teman-teman itu klien Ubuntu-nya itu bisa berkomunikasi ke server 1 maupun server 2 ya. Di sini kita bisa coba ping IP dari server 1-nya terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita bisa terhubung ke server 1 Debian. Kita coba ping IP server 2 Ubuntu-nya juga. Oke, sudah bisa juga ya teman-teman. Sudah bisa juga ya teman-teman. Berarti kita sudah bisa berkomunikasi ke dua servernya. Di sini saya akan clear. Nah, kemudian ini kita akan melakukan SSH ke server 1 Debian-nya. Itu perintahnya SSH seperti ini ya teman-teman. Kemudian spasi. Kemudian di sini kita masukkan user yang kita miliki. Itu user saya Lala. Kemudian add. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya ya 10.10.3.2 ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa ketikkan yes untuk melanjutkan. Nah, kemudian di sini kita masukkan password dari server 1 Debian-nya. Oke, di sini saya sudah berhasil untuk SSH ke server 1 Debian-nya. Bisa teman-teman perhatikan ya pada username-nya itu di sini saya sudah berubah ya menjadi Laila @svr1 Debian. Ini kita akan melakukan SSH juga ke server 2 Ubuntu-nya. Teman bisa klik tanda plus yang ada di seperti ini. Dan di sini kita masukkan kembali perintahnya yaitu SSH, kemudian usernya Laila saya, kemudian IP dari server 2 Ubuntu-nya 10.10 ya. Dan di sini kita tekan yes. Di sini kita masukkan password dari server 2-nya, enter. Nah, bisa diperhatikan di sini sudah berubah ya teman-teman. Saya sudah berhasil masuk untuk ke SVR2 Ubuntu-nya. Oke, jadi kita sudah berhasil untuk SSH ke dua server Ubuntu yang kita miliki, yaitu server 1 Debian maupun server 2 Ubuntu. Dan kenapa saya bisa SSH ke server yang saya miliki, baik itu server 1 maupun server 2? Karena sebelumnya pada penginstalan virtual machine itu saya itu menceklis yang namanya SSH. Jadi di sini saya bisa melakukan yang namanya SSH ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mungkin pada waktu proses penginstalan belum yang namanya menginstal atau tidak menceklis yang namanya SSH, teman bisa menginstalnya terlebih dahulu pada server Debian-nya ya. Di sini kita ke server Debian-nya. Di sini teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan zooming dan masukkan passwordnya. Dan di sini teman-teman bisa ketikkan perintah yaitu apt install open SSH, kemudian min server seperti ini ya teman-teman. Jadi perintah ini adalah perintah untuk menginstal yang namanya SSH. Dan untuk teman-teman yang belum menginstalnya, teman-teman bisa menggunakan perintah ini untuk menginstal yang namanya SSH ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Oke, di sini sudah berhasil ya. Dan untuk teman-teman apabila mungkin dalam proses install SSH-nya itu lama, teman-teman bisa tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yang mana kita akan belajar yaitu merubah default port SSH. Oke teman-teman, jadi kalau sebelumnya kan kita sudah melakukan yang namanya SSH dari klien Ubuntu ke server 1 Debian maupun server 2 Ubuntu. Nah, pada materi kali ini kita akan mencoba untuk merubah yang namanya port SSH. Nah, sebelum itu kita akan pergi ke putih terlebih dahulu ya teman-teman. Ini teman-teman bisa pergi ke putih, bisa buka putihnya, kita klik. Nah,
Ini bisa diperhatikan untuk default port dari SSH-nya di sini adalah 22 ya teman-teman. Nah, jadi kita itu tidak boleh menggunakan yang namanya port 22 ini, dikarenakan nantinya jika kita menggunakan port 22 ini, kita bisa terkena namanya brute force atau percobaan login yang terus-menerus ke server kita oleh orang yang tidak kita kenal. Oleh sebab itu, kita diharuskan untuk mengganti portnya supaya tidak 22 lagi. Di saat kita SSH itu kan kita masukkan yang namanya SSH, kemudian user, kemudian IP seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya ya. Oke, seperti saya sudah berhasil mengakseskan server lebihnya. Dan selanjutnya bagaimana untuk mengganti pada SSH itu teman-teman di sini bisa masuk ke terlebih dahulu dengan zoom in. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan perintah yaitu nano /etc /ssh /sshd _config seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, bisa diperhatikan di sini itu ada yang namanya port 22 ya teman-teman. Jadi secara default itu portnya itu 22. Nah, di sini teman-teman bisa hilangkan tanda pagarnya. Kemudian di sini kita akan ubah portnya atau menambahkan angkanya saja. Di sini saya akan menambahkan angka yaitu 15. Kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa restart dengan perintah systemctl restart SSH seperti ini. Kemudian kita enter. Di sini, nah di sini bila kita coba keluar, kita exit. Dan kita coba logout dengan perintah exit kembali ya teman-teman. Dan kita enter. Oke, di sini saya sudah kembali ke klien Ubuntu-nya ya. Saya akan coba clear. Kemudian di sini kita akan melakukan SSH kembali ke server 1 Debian-nya. Di sini kita bisa enter. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman. Di sini kita sudah tidak bisa untuk SSH ke port defaultnya yaitu 22. Di sini bisa diperhatikan ini connection refused ya teman-teman. Jadi sini kita harus menggunakan port yang sudah kita ubah. Di sini kita masukkan perintah SSH, kemudian di sini kita miliki, kemudian add IP-nya, kemudian di sini kita tambahkan min p, kemudian kita masukkan port yang sudah kita ubah tadi yaitu 2215. Nah, kemudian enter. Dan di sini kita masukkan passwordnya. Oke, bisa diperhatikan di sini kita sudah berhasil untuk meremote server 1 Debian-nya. Kemudian kita akan lanjut untuk melakukan yang namanya berubah port pada klien pada server Ubuntu-nya juga ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk server Ubuntu-nya ya. Jadi kita akan merubah default portnya ya. Caranya sama. Di sini kita masuk root terlebih dahulu dengan sudo, kemudian kita masukkan password root-nya. Dan di sini kita cd. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan nano /etc /sshd _config dan kita enter. Dan di sini pada port 22 bisa hilangkan pakarnya. Kemudian di sini saya akan samakan saja, akan menambahkan angka itu 15. Sini kita Ctrl X di enter. Sini kita restart dengan perintah systemctl restart spasi SSH seperti ini ya teman-teman, dan enter. Nah, di sini kita akan coba exit keluar dan exit kembali. Sini saya akan bisa diperhatikan di sini saya kembali ke klien Ubuntu-nya ya. Dan sini saya akan coba SSH ke server 2 Ubuntu-nya kembali dengan perintah SSH, kemudian nama usernya, kemudian add IP-nya ya teman-teman. Oke. Bisa diperhatikan di sini kita sudah tidak bisa menggunakan default port 22-nya. Bisa diperhatikan di sini connection refused. Jadi kita tidak bisa login menggunakan port 22, maka di sini kita akan SSH dengan menggunakan port yang sudah kita ubah barusan dengan perintah seperti sebelumnya SSH, kemudian user dan add IP, kemudian di sini tambahkan link P dan portnya 22 15 dan enter. Sini tambahkan passwordnya dan enter. Oke, bisa diperhatikan di sini ya teman-teman, ini kita sudah berhasil untuk masuk ke server 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya yang mana kita akan belajar mengenai allow user pada SSH, atau kita akan hanya mengizinkan beberapa user saja pada SSH. Oke, langsung saja kita pergi ke Ubuntu-nya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membuat yang namanya user baru. Nah, caranya bagaimana? Dengan perintah zoom in dan enter. Nah, kemudian di sini kita masukkan password root-nya. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan perintah yaitu add user seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan nama user yang ingin kita buat. Misalnya di sini saya akan membuat user Layla 2 dan enter ya. Dan di sini kita masukkan new passwordnya atau password baru untuk user yang kita buat. Dan di sini kita masukkan passwordnya kembali.
Dan di sini untuk full name-nya itu teman-teman bisa skip saja. Dan di sini kita bentar ya. Oke, kita telah membuat yang namanya user dengan nama Laila 2. Saya akan coba cek dengan perintah cat slice etc slice password. Kita enter. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman, di sini saya sudah memiliki dua user, yaitu user Laila dan user Laila 2 yang barusan saya buat. Dan di sini saya akan membuat user baru lagi, yaitu identity user, kemudian nama user itu Laila 3. Di sini saya masukkan passwordnya kembali. Password kemudian masuk dan full name ini kita skip saja, kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita cek kembali dengan perintah chat slice etc slice password. Nah, bisa diperhatikan ya, di sini saya sudah memiliki 3 user, dimana 2 usernya itu user yang barusan kita buat. Di sini ada user Laila, kemudian user Laila 2 yang barusan saya buat, dan user Laila 3 yang barusan juga kita buat, teman-teman. Sekarang itu pastinya pada defaultnya itu user Laila 2 maupun user Laila 3 itu bisa melakukan yang namanya SSH. Oke, kita bisa coba saja. Di sini kita bisa coba, di sini kita isi terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini isi kembali ya teman-teman, agar kita kembali ke kementeriannya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan SSH, kemudian Laila atau user yang kita miliki. Saya akan menggunakan user saya yang baru saya buat. Kemudian add IP-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian min p portnya ya. Enter. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Bisa diperhatikan di sini kita bisa SSH dengan menggunakan user Laila 2 ya teman-teman. Oke, kita akan exit lagi. Nah, kita akan coba lagi saya menggunakan user Laila 3. Sini bisa masukkan kembali dan itu SSH, kemudian user yang ketiga Laila 3, kemudian add IP-nya yaitu 10.10.10.2, kemudian min p dan portnya di enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Nah, oke. Di sini kita juga bisa SSH menggunakan user 3 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat supaya nantinya hanya user Laila saja yang bisa melakukan SSH. Jadi Laila 2 atau user 2 dan 3 itu tidak bisa melakukan SSH. Nah, caranya bagaimana? Itu teman-teman bisa masuk root terlebih dahulu dan zoom in. Dan di sini kita masukkan password rootnya. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu nano slice etc slice ssh, kemudian slice sshd underscore config seperti ini ya. Kemudian kita enter. Sini kita scroll ke port ya. Kemudian kita enter di bawah port itu, di sini teman-teman bisa ketikkan yaitu allow users ya teman-teman. Kemudian spasi yaitu karena kita hanya akan mengizinkan user satu saja yang hanya bisa jadi kita ketikkan Laila, kemudian Ctrl X Y, kemudian enter ya teman-teman. Bisa merestart dan perintah sistem ctl restart SSH seperti ini, dan enter. Nah, kemudian di sini kita exit, kemudian exit kembali. Kemudian di sini kita akan coba melakukan SSH kembali menggunakan user 2 maupun user 3 ya teman-teman, dan pastinya itu sudah tidak bisa dengan perintah SSH user ya, itu lihat saya Laila 2, kemudian add IP-nya, kemudian min p, kemudian di sini kita masukkan portnya ya, kemudian kita enter. Nah, di sini kita coba masukkan passwordnya. Diperhatikan di sini permission denied ya teman-teman, itu karena kita sudah tidak diizinkan, itu karena kita sudah mengizinkan hanya user Laila saja yang bisa melakukan SSH, jadi user 2 sudah tidak bisa, walaupun di sini kita sudah memasukkan password yang sudah benar. Kita akan coba untuk SSH menggunakan user yang ketiga ya teman-teman, perintahnya sama. Dan sini kita masukkan passwordnya ya teman-teman, dan enter. Oke, di sini user 3
juga sudah tidak bisa untuk melakukan SSH ya teman-teman. Kita akan coba yang kalau user yang pertama atau Laila saja, kita SSH Laila dan add IP-nya, kemudian min p dan portnya. Dari sini kita coba masukkan passwordnya. Oke, berhasil ya teman-teman. Itu karena kita hanya mengizinkan user Laila saja yang hanya bisa melakukan SSH ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, di mana saya akan menjelaskan mengenai konsep private and public key. Oke, di sini kita langsung saja ke klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita akan melakukan SSH ya teman-teman ke server 1 Debian-nya, dan kita SSH, kemudian user-nya dan IP-nya, kemudian min p, dan kita masukkan password-nya. Dan di sini kita coba masukkan passwordnya. Biasanya kan kita melakukan remote SSH itu dengan menggunakan user, kemudian kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Namun sebenarnya cara ini itu tidak secure atau aman. Nah, pada SSH itu memiliki metode yang namanya autentifikasi yang lebih secure, yaitu dengan membuat yang namanya private key dan juga public key. Nah, di sini kita akan coba membuat private key pada klien Ubuntu, dan kemudian kita akan memberikan public key ini ke server. Di sini nantinya kita akan membuat private key pada klien Ubuntu ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat public key-nya itu ke server Debian. Nah, di sini itu bisa kita bayangkan bahwa private key itu adalah kunci. Kemudian public key itu ada gembok dan juga kuncinya. Nah, di mana public key ini itu kita akan berikan ke server 1 Debian, dan nantinya yang akan bisa melakukan SSH ke server 1 Debian itu hanya yang memiliki private key atau yang memiliki kuncinya, yaitu klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan cara ini itu kita bisa lebih secure atau aman ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Oke, langsung saja kita pergi ke Ubuntu kliennya. Untuk melakukan konfigurasi private key dan juga public key itu kita hanya menggunakan perintah, yaitu SSH min keygen seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Nah, jadi di sini nantinya filenya itu akan tersimpan di slice home slice directory Laila, yang mana directory Laila itu miliknya user Laila ya teman-teman. Dan directory .ssh ini underscore SSH. Nah, jadi nantinya si filenya ini akan tersimpan di directory id underscore rsa ya teman-teman. File yang diawali dengan titik itu merupakan hidden file atau hidden folder ya teman-teman, dimana kita tidak bisa melihat kecuali kita menggunakan yang namanya min a. Ini teman-teman bisa enter. Nah, di sini kita diharuskan untuk membuat yang namanya passphrase. Nah, fungsinya dari passphrase ini merupakan password dari private key. Nah, nantinya sebelum kita akan menggunakan private key itu kita diharuskan untuk mengisi passwordnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan membuat passphrase-nya. Di sini kita bisa ketikkan passphrase-nya ya teman-teman, yang kita inginkan. Dan kita enter. Nah, di sini kita masukkan kembali passphrase-nya. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk membuat passphrase-nya teman-teman. Di sini kita coba ls, bisa diperhatikan tidak ada folder .ssh ya teman-teman. Kita akan coba ls min a seperti ini, enter. Nah, bisa diperhatikan di sini ada yang namanya folder .ssh ya teman-teman. Sini kita akan coba untuk ls ke folder .ssh dan kita enter. Nah, di sini pada folder .ssh itu ada folder kembali, yaitu id underscore rsa dan id underscore rsa.pub. Di sini apa artinya dari id underscore rsa? Di sini untuk id underscore rsa itu merupakan private key-nya ya teman-teman, dan untuk id underscore rsa.pub itu merupakan public key-nya. Nah, sekarang kita akan copy si id underscore rsa.pub ini ke Debian server. Nah, caranya bagaimana? Jadi cara untuk copy id underscore rsa.pub itu dengan menggunakan perintah, yaitu ssh, kemudian strip copy, kemudian strip id underscore, kemudian min p, dan di sini kita masukkan portnya ya teman-teman, yaitu 2215 milik saya. Lalu di sini kita masukkan usernya, yaitu user saya Laila. Kemudian add IP-nya yaitu 10.10.10.2 ya teman-teman. Kita enter. Dan di sini kita masukkan password dari server 1 Debian-nya. Ini berhasil ya teman-teman.
untuk mengcopy ke server 1 Debian. Oke, kemudian di sini kita akan coba SSH ke server 1 Debian-nya dengan SSH dan user add IP dari server 1 Debian-nya, kemudian spasi min p, kemudian kita masukkan portnya 2215, kemudian kita enter. Nah, di sini kita dimintakan untuk memasukkan password, dimana ini password passphrase-nya ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah buat ya teman-teman, kita langsung saja masukkan, kemudian di sini kita unlock. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke server 1 Debian-nya. Bisa diperhatikan di sini kita sudah berhasil masuk untuk server 1 Debian-nya. Teman, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan SSH ke server 1 Debian menggunakan private key. Teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, di mana saya akan menjelaskan mengenai konsep authorized cache. Ini teman-teman bisa buka Ubuntu client-nya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat directory .ssh ya teman-teman, di mana itu adalah folder yang sudah kita copy dari client Ubuntu ke server 1 Debian. Ini kita tambahkan terminal. Nah, di sini saya akan coba ls. Di sini ada directory .ssh, kita akan coba ls -a. Oke, di sini bisa diperhatikan pada client Ubuntu juga terdapat directory .ssh ya teman-teman. Kita akan coba ls.ssh. Oke, di sini tadinya itu kita sudah mengcopy id _rsa.loop ini ke server 1 Debian ya teman-teman. Nah, dimana perintahnya itu yaitu seperti ini ya teman-teman, ssh min copy id min p, kemudian portnya, kemudian user, kemudian add IP-nya seperti ini. Dimana perintah ini itu digunakan untuk mengcopy si folder id _rsa.loop ini. Sini kita ke server 1 Debian lagi. Di sini kita akan coba masuk ke ls.ssh ya teman-teman. Nah, bisa diperhatikan di sini terdapat authorized _case, dimana ini merupakan hasil kopian dari id _rsa.loop. Oke, di sini kita akan masukkan perintah yaitu chat.ssh dan slash authorized _case, kemudian enter. Nah, bisa diperhatikan ya di sini terdapat kopian dari file si id _rsa.loop dari klien Ubuntu ya teman-teman, dimana ini diawali dengan ssh min rsa, kemudian a3, kemudian diakhiri dengan laila at client min ubuntu. Di situ pada klien Ubuntu kita juga akan coba untuk masuk ke id _rsa.loop ini ya teman-teman. Kita coba cat, kemudian .ssh, kemudian slash id _rsa .loop seperti ini, kemudian enter. Nah, bisa diperhatikan ya di sini. Nah, di sini juga sama diawali dengan ssh min rsa, kemudian diakhiri laila at client min ubuntu. Nah, di sini kita masuk ke topologinya ya teman-teman. Jadi intinya adalah ini si client Ubuntu ini itu sebagai kunci. Kemudian ini untuk server 1 Debian itu sebagai gembok. Jadi supaya kita bisa masuk ke Debian itu kita harus menggunakan kunci, di mana kuncinya itu terdapat pada klien Ubuntu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi konfigurasi public key manual, di mana kita akan melakukan konfigurasi public secara manual. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu topologinya. Oke, di sini untuk private key dan juga public key itu terdapat di klien Ubuntu, di mana public key ini itu bisa kita copy ke server manapun ya teman-teman. Nah, di sini sekarang kita akan mencoba untuk mengcopy public key ke server 2 Ubuntu secara manual. Nah, di sini kita bisa langsung saja pergi ke Ubuntu kliennya. Sudah berada di klien Ubuntu-nya, di sini saya akan coba SSH ke server 2 Ubuntu-nya teman-teman dengan SSH, kemudian user, dan add IP-nya yaitu 10.10.3, kemudian spasi min p, dan kita masukkan passwordnya 15, dan kita enter. Setelah kita masukkan password dari server. Oke, di sini saya sudah berada di server 2 Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba ls.ssh. Jadi di sini bisa diperhatikan terdapat authorized _case ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba cat.ssh slash auto. Nah, di sini belum ada apa-apa ya teman-teman, karena kita belum apapun. Di sini saya akan coba ls dulu. Di sini bisa diperhatikan terdapat
SSH ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum di Google SSH, teman-teman bisa membuatnya terlebih dahulu dengan mkd.ssh seperti ini ya teman-teman. .ssh seperti ini. Nah, di sini saat saya /authorize_keys kan itu saat saya enter belum ada apa-apa ya teman-teman, masih kosong. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan supaya di dalam file authorize_keys itu terdapat SSH. Sekarang kita akan coba untuk menambahkan atau mengisi si file authorize_keys ini agar di dalamnya saat kita cat itu ada isinya ya teman-teman. Misalnya bagaimana itu teman-teman, di sini bisa ketikkan yaitu nano dan slice etc dan nano.ssh slice authorize_keys seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Nah, ini kita isi dengan ini. Nah, di sini kita copy yang RSA. Di sini kita copy yang ini ya teman-teman. SSH nim RSA. Sekarang kemudian kita klik copy dan kita kembali ke sini. Sini kita bisa klik kanan kemudian kita klik paste. Nah, di sini dia akan paste yang tadi kita copy ya teman-teman. Sini kita bisa klik enter dan kita akan coba ini ada .ssh. Di sini saya akan coba cat.ssh kembali dan slice authorize untuk case seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa diperhatikan di sini sudah terdapat public rumah karena kita sudah mengkopinya dari klien Ubuntu ya teman-teman. Sekarang kita akan clear dan di sini kita akan coba SSH ke server 20-nya apakah kita sudah menggunakan private key. Ini kita SSH kemudian user dan add IP-nya yaitu 10.10.10.3. kemudian spasi itu dan spasi kita masukkan portnya yaitu 2215, kemudian kita enter. Nah, bisa diperhatikan di sini tidak dimintakan password ya teman-teman karena kita sudah menggunakan private key. Jadi sekarang kita sudah berhasil menerima server 20 dengan menggunakan autentifikasi private key dan public key. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu private dan public key pada Windows atau host OS. Oke, langsung saja kita ke topologinya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan mencoba untuk membuat private key dan public key pada host OS. Kemudian kita akan mengcopy public key yang ada pada host OS ke router Debian. Jadi nantinya router Debian ini hanya dibuka menggunakan private key yang dimiliki oleh host OS. Nah, sebelum itu di sini kita diharuskan untuk mendownload putih generate terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mendownload putih generate terlebih dahulu. Di sini saya ke Microsoft Edge ya. Bisa Google Chrome juga ya teman-teman. Kemudian di sini teman bisa ketikkan download putih ya. Download putih seperti ini. Kemudian kita enter. Di sini teman-teman bisa scroll. Nah, kemudian pilih yang ini ya teman-teman, yang download putih. Dan kita klik. Nah, kemudian kita klik download putih di sini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Kita cari yang putih generate-nya. Oke, di sini ada putih gen. Di sini kita bisa pilih yang 64 bit ya teman-teman. Kita klik putih gen. Nah, di sini akan otomatis terinstall. Oke, di sini instalasinya selesai. Kita bisa klik open file. Nah, oke, di sini kita bisa pilih saja yang generate ini ya teman-teman. Kita klik generate. Nah, di sini ada tulisan please generate some randoms by moving the mouse over the blank area. Ini kita gerak-gerakan saja mouse-nya di sekitar sini sampai prosesnya selesai. Oke, di sini sudah selesai ya teman-teman. Oke, di sini kita diperlukan untuk masukkan key passphrase-nya ya teman-teman, yaitu password untuk kita menggunakan private key ini. Di sini kita bisa ketikkan passphrase-nya, kemudian di sini kita ketikkan lagi passphrase-nya ya. Kemudian di sini kita klik save public key. Nah, di sini kita pilih. Nah, di sini kita bisa pilih si ininya mau disimpan di mana ya. Di sini saya akan disimpan di download saja. Kemudian untuk penamaannya kita bisa namainya dengan public key atau public key ya teman-teman. Kemudian kita klik save. Oke, kemudian ini kita save juga untuk private key-nya. Kita di sini pilih si ininya mau disimpan di mana. Di sini saya download ya. Kemudian di sini kita file name-nya namanya bisa namanya dengan private key seperti ini ya teman-teman. Dan kita klik save. Oke, kemudian di sini ini sudah tersimpan ya public key dan juga private key-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung saja pergi ke putih untuk meremote router Debian. Oke, di sini kita masukkan IP dari router Debian-nya teman-teman, yaitu 192.168.137.10. Oke, kemudian kita klik open. Kemudian di sini kita bisa klik OK. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa login terlebih dahulu ke user yang teman-teman miliki ya.
Oke, kemudian di sini kita masukkan password dari usernya. Sini kita bisa ls min terlebih dahulu. Enter. Nah, bisa diperhatikan ya, di sini belum ada yang namanya directory.ssh. Jadi sekarang kita akan membuat terlebih dahulu directory.ssh-nya dengan perintah mkdir.ssh, kemudian enter ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita coba ls min a kembali untuk melihatnya. Oke, bisa diperhatikan di sini sudah terdapat directory.ssh-nya. Dan di sini teman-teman bisa ketikkan kembali yaitu nano.ssh slice authorize underscore. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Oke, bisa diperhatikan di sini masih kosong ya teman-teman. Nah, di sini ini kita akan isi dengan pubkey yang baru saja kita unduh. Di sini kita bisa klik kanan membuka pubkey-nya, kemudian kita pilih notepad, kemudian kita klik just unsave. Oke, kemudian di sini untuk bikin SSH 2 public key sampai yang komen ini bisa kita hapus saja ya teman-teman, yang ini. Ini kita hapus. Kemudian yang paling bawah juga yang SSH 2 public ini kita hapus. Kemudian di sini kan komennya itu belum saling menyatu ya teman-teman. Nah, kita akan membuat komennya ini menjadi satu. Sini kita bisa backspace agar si komennya ini saling menyatu ya teman-teman. Kita backspace. Oke, di sini komennya sudah saling menyatu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa copy saja. Oke, di sini kita blok semuanya, kemudian bisa kita klik kanan dan kita klik copy. Dan di sini kita kembali ke putihnya. Nah, di sini kita paste komen yang tadi kita copy ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa Ctrl X ya. Kita Ctrl X, kemudian kita klik ya, kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita bisa keluar terlebih dahulu dari putihnya. Nah, di sini kita klik OK. Dan di sini kita kembali ke putihnya ya teman-teman. Kita masuk ke putihnya kembali. Kemudian di sini teman-teman bisa klik yang SSH ini. Kita klik yang di bagian dalam sini. Kemudian di sini kita pilih yang out. Kemudian di sini teman-teman pilih yang kredensial ya teman-teman. Kemudian pada kredensial kita klik browse, kemudian di sini kita arahkan ke file yang private key yang sudah kita simpan tadi ini ya teman-teman. Kita klik open. Oke, di sini sudah. Kemudian kita kembali ke session. Dan di sini kita masukkan IP dari router DB-nya kembali. Itu 192.168.1.7.10. Dan di sini pada save session ini kita bisa memberi nama yaitu router Debian. Dan kita klik save. Jadi teman-teman, apabila kita menggunakan private key dan public key di putih ini, kita bisa langsung saja pilih save sessionnya, yaitu kita mau pakai yang default settings atau pakai yang router Debian. Jadi karena kita akan menggunakan router Debian, kemudian kita klik open. Dan di sini kita bisa login ke user kita. Oke, di sini bisa diperhatikan kita masih menggunakan passwordnya ya teman-teman. Jadi ini belum memakai yang namanya private key atau public key. Di sini kita akan lanjutkan pada part keduanya ya teman-teman. Kita akan melanjutkan kembali mengenai materi private dan public key pada Windows, yang mana ini bagian atau part 2, dimana pada part 2 ini kita akan melanjutkan private and public key pada Windows yang sebelumnya itu gagal ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita akan coba buka putihnya kembali. Nah, kemudian dan di sini kita bisa masukkan IP dari router DB-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.137.10. Dan di sini kita klik open. Nah, kemudian di sini kita login, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan menyimpan aplikasinya di nano.ssh slice authorize underscore case seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini teman bisa kopikan file public key-nya ya. Nah, di sini saya sudah ada kopian dari public-nya. Nah, bila sudah di-copy, teman bisa depannya tambahkan yaitu ssh min .sa, kemudian spasi ya teman-teman. Kemudian di sini teman bisa Ctrl X, kemudian D, kemudian enter. Di sini teman bisa close, dan di sini kita klik OK. Di sini kita bisa buka putihnya kembali ya. Kita putihnya, kemudian di sini kita ketikkan kembali IP dari router DB-nya yaitu 192.168.137.10.
Kemudian di sini kita ke SSH, kemudian kita pilih out, dan kita pilih yang kredensial. Kemudian di sini pada private key file for authentication kita klik close, dan kita arahkan ke private key kita, kemudian kita klik open. Kemudian di sini kita kembali ke session ya teman-teman. Dan di sini kita pilih yang terdepan, dan kita klik open. Oke, kemudian di sini kita bisa login ke user router VPN-nya, dan kita enter. Nah, bisa diperhatikan ya, di sini kita sudah berhasil untuk login menggunakan private dan public key, karena di sini kita dimintakan untuk masukkan yang namanya passphrase-nya. Sini teman bisa masukkan passphrase-nya dari Debian-nya ya. Ini enter, kita sudah berhasil login atau meremote router Debian menggunakan authentifikasi public key dan private key. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yang mana kita akan remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Sekarang itu kita akan mencoba untuk meremote host OS ke server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu. Nah, jadi untuk public key dan private key milik server 1 Debian dan juga router Debian itu berbeda jika router Debian itu private key-nya sama dengan host OS. Sedangkan private key milik server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu itu sama dengan klien Ubuntu ya teman-teman. Jika host OS itu tidak bisa terhubung ke server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu, tetapi host OS hanya bisa terhubung ke router Debian. Ini kita bisa langsung saja cek ke command prompt ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu command prompt-nya. Di sini kita akan buka command prompt. Nah, kemudian di sini kita akan coba ping IP dari server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu-nya. Di sini saya akan ping 10.10.10.2 yang mana ini IP dari router Debian-nya. Nah, bisa diperhatikan ya di sini request timeout ya teman-teman. Berarti server 1 Debian itu tidak bisa terhubung ke host OS atau Windows kita. Ini kita akan coba untuk ping yang server Ubuntu. Nah, bisa diperhatikan server Ubuntu juga tidak bisa ya teman-teman. Nah, jadi caranya bagaimana supaya host OS itu bisa terhubung ke server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Oke, sekarang kita akan langsung saja pergi ke putihnya ya teman-teman. Jadi di sini pada putih itu teman-teman harus bisa meremote router Debian-nya terlebih dahulu. Nah, lewat router Debian ini nantinya kita bisa meremote yang namanya Debian server atau server 1 Debian-nya dan juga server 2 Ubuntu-nya. Kita bisa remote Debian servernya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu dengan perintah SSH, kemudian usernya, kemudian add IP-nya yaitu 10.10.10.2, kemudian min p, kemudian portnya itu kedua 15, dan kita enter. Nah, kemudian di sini kita ketikkan yes. Kemudian ini kita diminta untuk memasukkan password ya teman-teman, karena private key yang dimiliki oleh Debian server dan juga router Debian itu berbeda. Jadi di sini kita harus memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Oke, di sini teman-teman bisa ketikkan password dari Debian servernya ya. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk masuk ke server 1 Debian. Bisa diperhatikan ya di sini server 1 strip Debian. Nah, sekarang kita akan coba untuk meremote ke server 2 Ubuntu-nya dengan menggunakan cara yang sama ya teman-teman. Di sini kita bisa klik putihnya kembali, dan di sini kita bisa klik yang router Debian, dan di sini teman bisa langsung klik open. Kemudian di sini kita masukkan user dari router Debian-nya. Ini kita masukkan passphrase-nya ya. Oke. Dan di sini kita akan SSH ke server 2 Ubuntu-nya, yaitu dengan SSH layarnya atau usernya, dan di sini kita masukkan passwordnya yaitu. Jadi sekarang kita sudah bisa meremote dari Windows ke server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu dengan menggunakan putih. Yang mana yang pertama-tama kita harus meremote router Debian-nya terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita remote router Debian dari putih, kita lanjut untuk meremote server 1 Debian-nya dan juga remote server 2 Ubuntu. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yang mana kita akan belajar mengenai disable password authentication. Nah, biasanya kan teman-teman kalau melakukan remote SSH kan itu menggunakan username, kemudian IP-nya dari servernya, kemudian passwordnya. Nah, sebenarnya itu adalah cara yang tidak secure ya teman-teman, atau tidak aman. Oleh karena itu, sekarang kita akan mencoba yang namanya disable password authentication, supaya router Debian itu hanya bisa mengakses dengan menggunakan private key dan public key. Oke, sekarang kita bisa langsung saja ke klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk root terlebih dahulu dengan sudo su, kemudian enter. Di sini kita masukkan passwordnya, dan di sini kita cd. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan perintah yaitu nano /etc/ssh/ssh underscore config seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini banyak sekali ya perintahnya. Sekarang kita akan mencari password authentication. Nah, untuk mempermudah kita untuk mencari perintahnya, kita bisa Ctrl W ya. Di sini ada search. Nah, di sini kita
bisa ketikkan perintah yang sedang kita cari, yaitu kita akan mencari password authentication. Nah, di sini kita akan password authentication dan kita enter. Oke, nah ternyata di sini ya password authentication-nya. Di sini pada password authentication itu kan ada tulisan yes ya teman-teman. Nah, kita akan ubah yes ini menjadi no. Nah, kemudian pada tanda pagarnya itu kita hilangkan ya teman-teman. Kemudian kita Ctrl X ya, kemudian enter. Nah, kemudian kita akan restart di sini. Teman-teman, di sini sekarang kita akan coba untuk SSH kembali ke server 2 sebelumnya ya teman-teman. Perintahnya seperti tadi, SSH kemudian username, kemudian add IP, min p, kemudian portnya ya. Di sini kita enter. Nah, bisa diperhatikan di sini terdapat tulisan permission denied, kemudian public key password. Yang mana berarti di sini kita sudah tidak bisa untuk melakukan SSH ke server 2 Ubuntu apabila menggunakan username dan juga password. Jadi, untuk mengakses server 2 Ubuntu dari router Debian itu harus menggunakan public key dan private key-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu generate private public key pada router Debian. Sekarang kita akan membuat sepasang private key dan juga public key di router Debian. Kemudian untuk public key-nya akan kita copy ke server 2 Ubuntu. Jadi nantinya server 2 Ubuntu ini memiliki dua public key, yang mana yang pertama yaitu milik klien Ubuntu, kemudian yang kedua itu milik router Debian. Mana ini yang hijau ini tuh supaya router Debian bisa meremote server 2 Ubuntu. Oke, langsung saja ya teman-teman. Sekarang kita ke putihnya. Masuk ke putihnya. Di sini saya akan masuk ke putihnya terlebih dahulu. Dan di sini saya akan masuk ke Debian dan saya akan klik open. Kemudian di sini saya akan login terlebih dahulu ke router Debian-nya. Sudah login ke router Debian-nya. Sekarang kita langsung saja akan membuat private key dan public key-nya, yaitu dengan perintah SSH, kemudian min key can seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, jadi nantinya si filenya ini akan disimpan di slice form slice laila slice.ssh slice id underscore rsa ya teman-teman. Di sini teman bisa enter, dan di sini kita akan membuat passphrase-nya. Di sini teman-teman mau passphrase-nya berapa? Saya akan masukkan yang mudah diingat saja. Kita enter ya, dan di sini kita masukkan passphrase-nya kembali. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk membuat passphrase-nya. Nah, kemudian di sini kita akan ls min, dan di sini kita akan ls.ssh ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini juga seperti biasanya ya, terdapat authors underscore keys. Kemudian ada id underscore rsa dan id underscore rsa.book. Nah, jadi kita akan copy id rsa.book ini ke server 2 Ubuntu. Di sini teman-teman bisa langsung saja itu chat.ssh, kemudian slice id underscore rsa.book seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita enter. Di sini kita bisa tinggal copy saja, kemudian nantinya kita akan paste di server Ubuntu kita ya teman-teman. Di sini kita upload, kemudian di sini kita Ctrl C. Kemudian di sini kita akan SSH ke Ubuntu servernya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah SSH ke server 2 Ubuntunya. Di sini teman-teman langsung saja ketikkan perintah yaitu nano.ssh, kemudian slice auto rice case seperti ini, kemudian standar. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa paste yang sudah teman-teman copy tadi ya teman-teman dengan klik kanan. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa Ctrl X, Y, enter, dan di sini kita restart dengan perintah yaitu sudo systemctl restart ssh, dan kita enter. Oke, kemudian di sini kita masukkan password rootnya ya. Oke, kemudian di sini kita akan exit. Oke, kemudian di sini kita akan coba SSH ke server 2 Ubuntu-nya kembali dengan perintah yaitu SSH
kemudian usernya yaitu Laila, kemudian head IP-nya yaitu 10.10.10.10.3, kemudian min p portnya yaitu 2215, dan kita enter. Kemudian di sini kita diharuskan untuk memasukkan passwordnya teman-teman. Kita enter. Oke, ya teman-teman. Jadi sekarang kita sudah bisa meremote server 2 Ubuntu dari router Debian menggunakan private key dan public key. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu SSH Again, SSH Add. Nah, sebelum itu di sini kita bisa ke putihnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan exit terlebih dahulu dan kembali ke router Debian, kemudian saya akan clear pusing. Nah, di sini ketika kita ingin SSH ke Ubuntu server, saya ke Ubuntu server dulu. Nah, ini saya user. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengisi passphrase-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini kemudian kita kemudian kita exit kembali. Ini di sini saya kembali ke dokumen. Kemudian ingin meremote lagi server Ubuntu-nya. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengisi passphrase-nya lagi ya teman-teman. Sedangkan sebelumnya kita sudah pernah yang namanya meremote server Ubuntu-nya. Nah, sekarang kita akan membuat supaya passphrase-nya itu tersave atau tersimpan ya teman-teman. Oleh karena itu, kita sekarang akan membuat list yang namanya SSH Again dan SSH Add ya teman-teman. Ini saya akan keluar terlebih dahulu, saya kembali ke router Debian-nya ya teman-teman. Ini saya akan ke bersih. Nah, oke, di sini kita akan langsung saja untuk membuat yang namanya SSH Again dan SSH Add. Sini perintahnya yaitu S. Sini teman-teman bisa ketikkan perintah yaitu SSH min change agent slice bin slice base. Nah, ini dikasih password, kemudian kita enter. Kemudian teman bisa ketikkan kembali perintah yaitu SSH min add seperti ini, kita enter. Kemudian di sini kita masukkan passphrase-nya. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan coba meremote kembali Ubuntu servernya ya. Di sini kita akan coba enter. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Di sini kita berhasil untuk meremote Ubuntu servernya tanpa harus masukkan passphrase-nya lagi karena sebelumnya kita sudah pernah meremote Ubuntu servernya. Di sini kita akan coba keluar dan kita akan coba untuk meremote lagi Ubuntu servernya. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi di sini kita tidak dimintakan untuk memasukkan yang namanya passphrase-nya lagi. Jadi di sini kita sudah berhasil Again dan SSH Add. Teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam menjelaskan terdapat salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.